membangun dalam perspektif masa depan. Jadi dalam hal ini orang tua yang ingin melihat brother ini, coba lihat ke masa depan. Setidak-tidaknya, ya banyak teori-teori tentang masa depannya, banyak teori-teori tentang masa depan, macam-macam lah teori tentang masa depan. Yang jelas sudah dipastikan oleh Rasulullah. Jadi kita sudah memasuki era akhir zaman dengan segala macam konsekuensi akhir zaman itu. Kita nggak bisa lagi menilai dunia akhir zaman itu seperti dunia normal. Sampai-sampai digambarkan ya, kata Rasulullah, akan datang satu zaman di mana agama ini ditegakkan oleh para pendosa di antara mereka. Itu ciri akhir zaman. Dosanya banyak, tetapi progresivitasnya dalam menegakkan agama Allah. Tangan kiri si minuman keras, tangan kanan Allahu Akbar sampai pegang pedang. Lu hina agama gue, gak pakai mikir, mabok. Agama gue dihina, gue tusuk. Dunia akhir zaman adalah dunia-dunia yang memang semacam itu. Sehingga belakangan sebanyak menghadapi kasus pengaduan dari para istri ustaz ya. Yang kadang-kadang para istri ini juga jangan lugu-lugu amat lah, apalagi menghadapi dunia akhir zaman. Selalu laporannya tentang ustaz-ustaz yang punya simpanan daftar foto-foto shoot lah gitu ya, atau suka chatting-chattingan sama cewek-cewek. Ya saya juga mengerti kalau perempuan tuh jadi panik lihat itu, saya nggak ngerti ya, tapi saya, ya Allah, sekedar diketahui para penegak hak itu dia punya residu, dia punya ampas kebatilan. Semakin dia tinggi menegakkan kebenaran, ampas kebatilannya itu kencang ampas kebatilannya, dia punya residu. Apapun itu, saya waktu ke percetakan Al-Quran di Madinah, ya tetap aja walaupun percetakan Al-Quran yang namanya ampasnya ada, sampah-sampahnya ya ada gitu. Nah diantaranya penegak-penegak kebenaran pada dai-dai, ustaz-ustaz termasuk guru, dan biasanya nggak tahu yang centil-centil malah guru agama gitu ya. Itu bagian dari residu-residu, karena manusia itu terdiri dari fujur hawa taqwaha, ya, jalan dosa dan jalan takwa pada dirinya ada. Kepada para ustaz-ustaz itu saya panggil, kalian itu punya residu, ampas-ampas dari penegakan kebenaran yang kalian lakukan. Tahu nggak cara tazkiyatun nafs dan pembuangan residu? Sama istri kalian sendiri. Sampai saya bilang, cobalah suami istri, terutama yang suami-suaminya itu dai ustaz ya, di rumah itu jadikan tempat kalian itu tazkiyatun nafs. Adu cabul, adu bejat, tapi suami istri ya. Semua fantasi-fantasi paling liar, paling cabul, paling bejat, tumpahkan di rumah. Saya sering bilang begitu. Karena kalau enggak, saya pernah dalam satu pertemuan para dai di Sukabumi, nggak tahu ya, saya sendiri risih, tapi bercandaan mereka itu perempuan semua, bercandaan para ustaz itu. Waktu pertemuan di Sukabumi, ya, cuman barangkali ya mereka lebih terbuka, saya lebih tertutup, tapi padahal mungkin lebih cabul saya daripada dia mungkin gitu ya. Cuman yang saya minta kan itu, cobalah tazkiyatun nafs, tapi di antara suami istri. Seorang istri itu cobalah jangan melihat seks itu sebagai sesuatu yang tabu, yang saru, yang pamali ya. Kalahin pelacur, tolong kalahin pelacur ya. Kita semua itu kan punya, dan kemudian ustaz-ustaz segala macam itu ya, karena hidup dalam dunia moral, jadi fantasi seksualnya juga lebih dahsyat daripada orang normal, daripada preman bajingan, fantasi seksualnya itu lebih dahsyat. Jangan sampai seakan-akan dia nggak bisa melepaskan fantasinya itu kepada istrinya. Akhirnya dia ngelepasin fantasi keluar. Jadi waktu saya dapat cerita dari seorang wartawati teman saya lagi mau wawancari ustaz ini di mobilnya, kebetulan saya ya karena mau wawancarainya saya di sebelah dia, apa saya dipegangin terus gitu ya. Antara sedih tapi saya mengerti ini dunia akhir zaman. Ini dunia akhir zaman. Ya akan begini, penegak-penegak kebenaran itu dari para pendosa di antara mereka. Dosanya dahsyat, tetapi jiwa imannya itu dahsyat juga. Seperti kata Yusuf Qaradawi,
Yusuf Qaradawi juga mengutip ulama tempo dulu ya. Betapa banyaknya di antara kalian orang-orang yang dosanya lebih banyak daripada kalian, tapi imannya lebih kuat daripada kalian. Dosanya dahsyat, tiba-tiba surganya lebih tinggi daripada kalian di akhirat kelak. Ini ilmu-ilmu yang bagi para emak-emak kayaknya nggak memusingkan. Bagi yang paham dunia undercover nggak pusing-pusing amat sih. Sehingga saya katakan, nah ini yang saya katakan, membangun dalam perspektif masa depan. Artinya memang dalam perspektif masa kini kita melihat anak-anak kita itu barangkali melakukan kekerasan segala macam, melakukan tindakan ini itu segala macam, tapi lihatlah dalam sebuah perspektif masa depan. Begitu juga misalnya kita juga mungkin akan terkejut, panik dan sebagainya ketika kok ketahuan ya di anak-anak kita, begitu kita oprek-oprek HP-nya kok ada percakapan yang agak berbau porno dengan temannya. Ya kita wajib bersedih, tapi kita juga jangan terlalu panik karena itu ya. Mari kita ingat, kita didik anak-anak kita yang terbaik untuk zamannya. Jadi jika dia suatu ketika hidup di zaman di mana setiap anak menggunakan narkoba 1 gram sehari, tiba-tiba ketahuan anak kita pakai narkoba 1 gram setahun, sedihlah. Tapi habis itu syukurlah. 1 gram setahun dibandingin 1 gram tiap hari itu keren. Kalau enggak stres gitu, stres. Ini yang saya sebut, lihat mereka dalam perspektif masa depan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sekarang tentang tazkiyatun nafs, saya sudah mulai menyampaikan perspektif-perspektif yang khusus ketika saya menyampaikan tazkiyatun nafs ini untuk para ustadz. Ya, suruh tuh istri Anda tuh beli baju-baju yang seksinya nggak nanggung gitu. Saya bilang jangan, istri Anda tuh bedanya di dalam rumah dengan di luar rumah cuma satu, di dalam rumah pas kerudung gitu doang gitu ya. Rasulullah mengatakan ada perempuan yang datang tampak setan dan pergi tampak setan. Jika kamu mendapati perempuan yang seperti itu, maka pulanglah ke rumah kamu, karena apa yang ada pada perempuan itu juga ada pada istri kamu. Cuman dalam hati saya, iya, ada yang apa yang ada pada perempuan itu ada pada istri kita, tapi hardware-nya doang, software-nya kagak. Dia rok mini, istri kita nggak pakai rok mini itu, beliin kayak istri rok mini gitu. Kalau terus mini mungkin dalamnya nggak pakai celana dalam. Karena jelas dalam hukum Islam ya, norma terbesar di luar rumah, norma lebih longgar di dalam rumah, lebih longgar lagi di dalam kamar, lebih longgar lagi di atas kasur. Itu norma paling longgar menurut ajaran Islam. Jangan di atas kasur pasang norma. Normanya sederhana, baca doa kalau senggama. Satu-satunya yang nggak boleh adalah memasukkan penis ke dalam dubur. Sisanya faktu harsakum annasyitum, datangi istrimu semaumu ya. Keluarkan tuh semua kotoran lewat mulut, keluarin. Pelacurku sini gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kan dalam kultur kita seringkali kita melihat ini sebagai sesuatu yang cabul. Ini sering saya sampaikan sekarang. Tapi tetap aja banyak emak-emak yang kemudian menangis-nangis, pokoknya aku nggak terima. Ya sudah, kalau gitu cerai aja, mau diapain lagi, saya bilang. Saya nasihatin nggak mau, gue cerai aja udah. Pernah ada karyawan Pertamina, dia karena Pertamina Prabu Mulih, tapi waktu itu lagi ada di Pertamina Dumai, saya lagi ngasih parenting di situ. Selesai parenting, istrinya itu nangis. Suaminya sering chatting-chattingan gitu ya, sama cewek-cewek nggak jelas lah gitu ya, nggak jelas. Ya saya tahu ya, kalau dalam agama itu ada namanya sayiat ya, sayiat itulah keburukan bawaan, memang nggak bisa hilang. Sayiat itu hanya bisa diikuti dengan hasanat, namanya ditimbun ditutupi bagi hasanatnya. Wa adbi sayyiatal hasanat tatambuha. Dan kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah sembunyikanlah sayiatku dan sampai ketahuan orang gitu. Orang yang punya sayiat ya solusinya banyak, melakukan hasanat sebanyak mungkin. Nah kebetulan si suami ini kayaknya udah melakukan ya. Cuman ya gitu, namanya juga sayiat ya, udah tobat ulang lagi, tobat ulang lagi, tobat ulang lagi. Istrinya itu udah beberapa kali pulang ke rumah orang tua sebenarnya, dijemput. Sampai waktu itu saya nanya,
Sisanya suami kamu suami yang baik kan? Dia suami yang baik, bertanggung jawab segala macam. Saya tahu dia juga gak berzina segala macam, tapi kenapa ya masih suka begitu ya? Saya bilang dalam hati saya sayang. Gini, saya nggak mau, ya udah cerai aja, saya nggak mau diapain lagi. Ya. Kalau memang yang kita mau pedulikan sayiatnya, ya memang kita akan panik daripada panik. Cerai aja deh. Ya, saya udah ngasih nasihat. Tapi salah satu cara mengatasi sayiat, saya bilang, kadang-kadang kita lupa bagaimana kasur kita jadikan tempat untuk jungkir balik mengeluarkan segala kotoran kita. Gak ada pantangan, kecuali tadi ya, tolong baca doa sebelum bersenggama, dan dubur adalah wilayah pantangan. Terserah. Dalam beberapa kasus saya juga belakangan tahu ya, ada istri yang menikmatin kalau pantatnya itu digebukin sama suami. Ya sudah, kalau emang itu sumber kenikmatan seorang istri, gebukin aja, ya udah gitu ya saya bilang. Ya. Saya juga belum tahu belakangan ya, bahwa kalau dipukul cukup keras itu udah bagian pantat itu sampai ke G-spotnya perempuan itu langsung terangsang gitu. Ya kadang-kadang ilmu saya juga emang ilmu kita kan perlu ditingkatin terus ya. Itu berpengaruh toh. Iya. Jadi waktu ada konsultasi sama saya, itu sampai ke klitoris loh nikmatnya. Oh gitu toh gitu ya. Nah gitu. Saya sekarang udah mulai main tabok juga gitu ya. Gak apa-apa. Ya. Tapi itu saya katakan ya, perspektif masa depan. Demi kokohnya kerjasama dan rasa sepenanggungan masa depan. Justru yang kita inginkan lewat brothering ini adalah bagaimana kalau hubungan itu tetap langgeng. Bukan sekedar mereka berkasih sayang, tapi mereka saling bantu. Kebetulan kami berenam, 5 orang itu entrepreneur, nggak makan gaji. Kadang-kadang ada yang lagi jatuh, ada yang lagi bangkit, ini jatuh, ini bangkit. Sehingga untungnya ya ada saling bantu. Kecuali satu orang yang dia memang doktor geologi dari Jepang, sekarang direktur di BNPB. Dia memang makan gaji tetap, kalau dia mah stabil gitu ya. Tapi yang berlima jadi gonya ngaji biasa lah, entrepreneur ya. Nah tapi saling kerjasama, saling bantu, sampai pada tingkat bisa nggak bikin yayasan baru, bikin perusahaan baru, bikin rumah sakit baru, bikin sekolahan baru gitu. Ya kami di Family Safety Net ya, jaring pengaman keluarga, mimpinya sih walaupun perjalanannya kurang bagus ya, mimpinya aman dari sisi pangan, aman dari sisi kesehatan, dan aman dari sisi pendidikan keluarga kami. Ya cuman baru sisi pangannya aja, amannya juga baru sawah ya. Dari dulu sudah bilang, yo habis sawahnya udah selesai nih, kita udah punya 5.000 meter, setengah hektar. Sekarang kita udah mulai deh tuh beli tanah, tanam cabai, apa gitu, singkong gitu ya. Sambil kemudian punya ikan, ayam. Tadinya saya mintanya si kambing ya, tapi mereka maunya ayam gitu, karena saya kan nggak ada ayam. Tapi anak yang lain tuh doyan ayam, ya udah ayam. Ini yang kita harapkan ke depan terjadi ya, di antara mereka. Nah, ya. Baik, ayah bunda sekalian, kita masih punya cukup waktu, walaupun ini lambat 10 menit ya. Tapi masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau tanya terkait brothering ini. Ya. Iya, silakan. Kalau saya mau nanya ini, kan saya 3 perempuan, di tengah 3. Kalau saya amatin tuh yang 3 cewek ini sering banget membuli ya, maksudnya sering nggak diajak gitu, terus ya bikin sesuatu yang sampai yang cowok ini jadi ngerasa nggak nyaman lah gitu, sering banget gitu kita amatin. Misalnya mereka suka, kalau kan kamu udah bisa ya, yang masing-masing udah punya teman sendiri, walaupun yang paling kecil itu masih 6 tahun tuh tidur sama yang berdua, ya itu suka tidur bertiga gitu, jadi tinggal sendiri gitu. Ya paham sih gitu, cuman sering banget nih
tiga ini berkomplotkan gitu sebelum melakukan yang kita lihat tuh membuli adik-adik ini itu sejauh mana pengaruhnya seperti apa kita lihat tadi dampaknya saja atau secara ini ada yang perlu saya ini nggak kurang ini? Iya. Tadi saya katakan kan salah satu fungsi ayah bunda dalam brothering adalah memandu. Jadi gini, itu sebenarnya coba kita lihat hikmahnya deh ya. Betapa banyaknya anak laki-laki yang saudaranya perempuan semua itu kebencong-bencongan, banyak banget kasusnya. Justru sebenarnya saudaranya yang perempuan sedang mendidik si laki-laki. Sengaja kan dipisah, nggak diajak, nggak diikut sertakan. Tanpa sadar itu si saudara sedang mendidik bahwa kamu nggak sama saya. Karena kamu tuh cowok, kami tuh cewek. Sementara orang tua yang memaksakan anak laki-laki dan anak perempuan bergaul, sementara sebagian besar saudaranya adalah perempuan, itu jadi kebencong-bencongan. Atau sebaliknya, banyak anak cewek yang jadi tomboy gara-gara saudaranya itu cowok-cowok semua, menjadi kelaki-lakian, jadi tomboy. Jadi sebenarnya tanpa sadar dengan pola kayak begitu si saudara perempuan sedang mendidik, kalian beda sama kamu cowok, jadilah cowok. Nah, itu hikmahnya ya. Kalau kita mau melihatnya secara tadi ya, progresif, produktif, kontributif, ini sebenarnya sebuah upaya produktif. Nah, tinggal kemudian tadi bagaimana orang tua memandu, memberikan hikmah seperti yang barusan saya omongin, gitu loh ya. Jadi di antara tugas memandu itu kan tadi saya mengatakan ada tiga ya, ada fungsi mengawasi ya, ada fungsi mengawasi, ada fungsi memandu ya. Di antara fungsi memandu itu adalah misalnya dia ngadu, aku selalu nggak diajak, aku selalu nggak dilibatkan. Nah, saat itulah orang tua itu bukan intervensi tapi memandu dia dengan hikmah satu ya. Itu karena kamu laki-laki, karena kamu cowok, kamu beda dengan mereka. Mereka kepengen kamu tetap jadi cowok. Lalu bagaimana kemudian sebagai seorang cowok bilang, tapi sebenarnya karena kamu cowok satu-satunya, kamu sebenarnya itu pemimpin mereka. Ayahnya juga bilang, kalau ayah pergi sebenarnya yang akan menjadi pengganti ayah di rumah itu kamu loh, bukan bunda loh. Imam itu kamu loh kalau udah gede, bukan bunda. Bunda itu bahkan harus taat sama kamu kalau ayah lagi nggak ada di rumah. Sampai itu bilangnya begitu. Nah, untuk itu gimana agar kamu jadi imam, jadi pemimpin? Kamu nggak boleh cengeng ya. Sekarang kalau kamu nggak diajak, kenapa? Gimana caranya agar kamu yang ngajak 3 orang saudaramu ke aktivitas kamu, bikin sesuatu dan sebagainya. Nah, nanti ada beberapa kiat ya. Tadi saya mengatakan dari 10 sesi brothering, 3 sesi tersendiri itu cuman bicara tentang bagaimana ayah bunda mengamati, mengawasi, memandu ya. Nanti kita akan bahas ya. Karena dalam interaksi spontan yang paling penting adalah hikmah, insight, pelajaran apa yang kamu dapati. Belum tentu juga kemudian ketiga saudaranya sengaja memblokir dia, nggak ngajak. Boleh jadi ada hal-hal tertentu yang dia lakukan ya, yang memang 3 anak perempuan ini kurang suka gitu ya. Nah, itu juga bisa kita diskusikan kenapa. Coba kamu bikin sesuatu yang saudara-saudara kamu juga, yang lain-lain juga bisa ikutan dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya dalam Islam pendidikan anak di bawah 10 tahun tidak dibedakan antara laki perempuan. Kita juga jangan sampai kenapa anak-anak itu belum apa-apa udah mulai mengalami
segregasi seksual kok bisa? Karena tanpa sadar kita itu dari kecil belum apa-apa udah bicara tentang anak laki dan anak perempuan terlalu ketat. Sekarang itu bahkan ada TK ya, kalau lagi istilahnya istirahat main itu antara laki dan perempuan udah mulai dipisah gitu ya. Lebay gitu, maunya negakin syariat tapi lebay, belum saatnya. Loh misalnya itu kan dalam pergaulan di 10 tahun kata Rasulullah nggak gitu kok, pisahkan mereka. Pola asuhnya, jenis pola asuhnya juga di atas 10 tahun. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan untuk mengatakan kamu ikhwan, kamu akhwat, kamu laki, kamu perempuan ya. Itu membuat ada anak-anak, bahkan ada anak-anak ya yang sama papanya sudah malu-malu dia perempuan. Kenapa? Ada satu pola asuh yang berlebihan gitu. Sampai sama ayahnya sendiri kok gitu ya. Ya kadang-kadang kita nggak sadar, mungkin karena kurang ilmu ya. Saya pernah ya kelas 2 SMA, saya baru pulang dari training PII, Pelajar Islam Indonesia. Sehingga itu namanya menundukkan pandangan itu sangat diajarkan saat itu di PII. Saya ingat ada bayi perempuan, saya nundukin pandang. Sampai selebay itu. Lama-lama gerah sendiri ya, gerah sendiri. Agamanya susah amat ya. Saya pernah ateis 6 bulan ya gara-gara itu. Bukan agamanya yang salah, saya pemahamannya kurang komplit gitu. Mungkin kalau ada anak baik pengen salaman sama saya tolak tuh waktu itu. Saya tolak salam sama anak baik. Kita lupa. Sebagaimana pernah ada orang yang bertanya, kenapa saya dapatkan hadis Rasulullah megang tangan perempuan yang bukan muhrimnya? Dia lupa yang dipegang oleh Rasulullah itu perempuan yang udah menopause. Memang halal gitu ya, memang halal. Jadi kok saya bertanya-tanya gitu loh. Nah jadi begitu, mari kita cek pada diri kita, ada nggak pengajaran-pengajaran kita tentang jenis kelamin dan gender pada anak-anak kita yang membuat mereka jadi oversensitif terhadap jenis kelamin. Karena sebenarnya sekali lagi ya dalam Islam 10 tahun biarkan mereka berbaur. Bolehkah mereka berpegangan tangan? Masih belum boleh kok. Orang agama membolehkan, masa kita harapkan. Mereka itu dijadikan laki-laki perempuan itu dalam rangka lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Salah satu penyebab LGBT adalah ketika laki dan perempuan itu mulai dipisah terlalu dini, nggak mengenal perbedaan laki dan perempuan. Kadang-kadang di sebuah sekolah alam saya ingat ya, ada ya karena balik terlalu cepat ini kan jadi macam-macam dampaknya ya. Jadi ada anak siswa kelas 4 senang sama murid kelas 3 perempuan, yang kelas 4 ini cowok, lalu dia menggantungkan surat cinta di pohon apa, pohon ceri ya kalau nggak salah, di pohon ceri, untuk kekasihku Lydia lah, misalnya kita namanya Lydia ya. Kemudian ditunjuk ke Lydia, ada surat buat kamu gitu ya. Ada surat, dia baca, wah surat cinta ya, orang-orang yang kecepatan balik gimana sih gitu ya. Inilah dampaknya. Nangis dia kamu terima kan, nangis ngadu ke guru menghadapinya dengan lebay. Ini yang juga menyebabkan kemudian jadi oversensitif lagi perempuan itu. Kamu nggak boleh begitu, dalam Islam pacaran itu haram, bla bla bla. Saya bilang, akhirnya gurunya saya panggil, ya, gini deh, gimana kamu nasihatin dengan baik-baik aja. Lagi senang perempuan tuh kamu mesti bersyukur di era LGBT kayak sekarang ya. Kalau kamu lihat orang laki sama orang perempuan saling senang tuh sujud syukur, jangan ngelihatnya maksiat duluan gitu ya. Nih, penyakit mak-mak nih, apa-apa dilihat maksiatnya duluan nih ya. Nah tinggal kamu bilang, kamu kenapa nulis surat itu, kamu suka, emang udah siap nikahin dia gitu aja bilang kan. Dalam Islam kalau udah suka tuh bagus banget, tapi kan dalam Islam haram pacaran. Tapi kalau kamu udah suka, udah siap nikahin dia, ya bunda bantuin ngelamar yuk gitu. Aku kan masih kecil. Nah kamu kalau gitu berusaha dong jadi orang dewasa, akil balik ya. Kamu bisa segera cari nafkah sendiri, nanti
nanti bunda temen ini kalau kamu udah siap melamar Lydia gitu ya, kayak gitu ya pendekatannya. Nah, sehingga dengan demikian mereka nggak jadi oversensitif untuk tema-tema beginian gitu ya. Nah, gitu. Sehingga nanti juga bisa lah anak laki anak perempuan bisa bergaul gitu. Tapi itu juga saya lihat hikmahnya besar ya. Karena seringkali kalau terlalu cair pergaulan antara anak laki dan anak perempuan itu dampaknya memang bisa ya, yang cowok jadi kebencong-bencongan, yang ceweknya jadi tomboy gitu ya. Nah kadang-kadang cara saudara ngedidik saudara agar kamu jadi laki-laki itu caranya kayak begitu. Itu udah azan ya. Baik, ayo sekalian, sementara sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Mudah-mudahan berarti kan kita ketemu lagi bulan Agustus. Jadi sudah komplit lah tema brotheringnya saya desain gitu ya. Dan saya sekian dulu. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.